Iya. Apa tuh? Enggak, kalau kamu perhatikan capitnya gede, tapi kan Iya. enggak cepet. Mau coba budidaya kepiting bakau nggak nih? Kalau memang iya, yuk langsung saja intip caranya di sini ya sob. Jangan sampai ketinggalan loh. Sepertinya untuk saat ini kepiting bakau meningkat drastis peminatnya. Sejak banyak dari para petani ikan yang mengetahui betapa besarnya keuntungan yang bisa diraup hanya dengan membudidayakan kepiting bakau. Bahkan dalam sekali panen saja ada yang sampai mendapatkan keuntungan hingga ratusan juta. Pengen tahu caranya? Ini dia, cara membesarkan kepiting bakau bagi pemula. Kepiting menjadi seafood paling mahal. Kepiting bakau atau Scylla serrata merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang potensial untuk dibudidayakan. Kepiting bakau banyak dijumpai di perairan Payau yang banyak ditumbuhi tanaman mangrove. Kepiting bakau sangat disenangi oleh masyarakat mengingat rasanya yang lezat dengan kandungan nutrisi sejajar dengan krustasea yang lain, seperti udang yang banyak diminati baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri. Begitu banyak hasil laut dan air tawar yang merupakan komoditas andalan suatu daerah bahkan suatu negara seperti ikan, kerang, udang, lobster, dan kepiting. Khusus untuk kepiting sangat jarang masyarakat kita yang membudidayakan kepiting secara khusus. Padahal jika dikelola dan dikembangbiakkan secara terpadu, maka kepiting ini sangat menjanjikan. Potensi pasar yang cukup besar memberi peluang bagi pengembangan budidaya kepiting bakau secara lebih serius dan komersial. Di sisi lain, produksi kepiting selama ini secara keseluruhan masih mengandalkan tangkapan dari alam, sehingga kesinambungan produksinya tidak dapat dipertahankan. Saat ini budidaya kepiting bakau ini tidak harus di laut dan di daerah bakau, namun dapat juga yang telah berhasil dibenihkan pada baik-baik terkontrol dan dapat diproduksi di hatchery, ikan laut maupun udang windu. Kepiting bakau atau yang lebih dikenal dengan kepiting lumpur merupakan salah satu sumber daya perikanan pantai yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bila dikembangkan dan dibudidayakan. Pembudidayaan atau pemanfaatan secara komersial dari komoditas ini semakin meningkatkan baik untuk dikonsumsi dalam negeri maupun untuk diekspor. Perbedaan kepiting bakau luar negeri dan lokal. Dalam negeri, kepiting bakau ini juga telah banyak dijual di pasaran tradisional hingga ke swalayan mewah atau supermarket dan disajikan di rumah makan kecil di pinggiran jalan, sampai restoran, bahkan sampai hotel berbintang. Untuk pasar ekspor kepiting bakau Indonesia ini antara lain Jepang, Malaysia, Prancis, sampai di Amerika Serikat. Sehingga sangat wajar jika peminat kepiting tersebut sangat tinggi. Karena binatang yang berkualitas dan berkulit keras ini selain memiliki rasa gurih, enak, dan juga bergizi tinggi. Dengan alasan tersebut, pihaknya berharap kepada Pemkab agar dapat memprogramkan bantuan untuk budidaya kepiting para nelayan khususnya di pesisir. Karena hal tersebut jelas akan membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan serta penurunan angka pengangguran yang ada di Lampung Barat. Budidaya kepiting ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak jika hal ini dikelola dan dikembangbiakkan secara terpadu dan dalam skala besar. Oleh karena itu, komoditi ini sangat menjanjikan untuk dilaksanakan dan dicoba di Lampung Barat, terutama di daerah pesisir barat. Kepiting bakau merupakan salah satu komoditas perikanan pantai yang mempunyai nilai ekonomis penting. Pada mulanya kepiting bakau hanya dianggap hama oleh petani tambak karena sering membuat kebocoran pada pematang tambak. Tetapi setelah mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi, maka keberadaannya banyak diburu dan ditangkap oleh nelayan untuk menghasilkan tambahan dan bahkan telah mulai dibudidayakan secara tradisional di tambak.
Mengingat permintaan pasar ekspor akan kepiting bakau yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka usaha ekstensifikasi budidaya kepiting bakau mulai dirintis di beberapa daerah. Budidaya kepiting bakau dengan bertahap. Kepiting bakau dapat dipelihara secara terus-menerus sepanjang tahun karena ketersediaan benih di alam saat ini cukup banyak, juga lahan tambak pembesaran dapat disiapkan dengan mudah dan cepat. Diversifikasi usaha budidaya kepiting bakau di tambak akan menambah lapangan usaha dan mengoptimalkan potensi lahan tambak yang ideal, serta dapat menyerap tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya. Persiapan tambak. Pengolahan tanah dasar ditujukan memperbaiki mutu kualitas tanah untuk meningkatkan daya dukung lahan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembalikan, penjemuran, pencucian, dan pengapuran. Pembalikan tanah bertujuan untuk mempercepat proses penguraian bahan organik dan gas-gas beracun yang dilakukan dengan mencangkul atau membacak dengan kedalaman kurang lebih 20-30 cm. Penjemuran bertujuan untuk memproduksi bahan organik dan gas-gas beracun yang dilakukan dengan sinar matahari hingga warna tanah coklat alami. Lama penjemuran selama 5-7 hari. Pengapuran bertujuan memperbaiki dan menstabilkan pH tanah hingga kisaran normal pH 7-8. Jenis kapur yang digunakan harus sesuai dengan jenis tanah dasar setempat. Pemeliharaan. Pemeliharaan dan penabaran benih. Benih yang digunakan berukuran berat 30-50 gram per ekor atau lebar cangkang kerapas 3-4 cm. Ciri-ciri benih yang baik adalah anggota tubuh yang lengkap, menunjukkan tingkah laku untuk menghindar atau melawan bila akan dipegang, warna cerah hijau kecoklatan atau coklat kemerahan. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari dengan padat. Tebar rasio perbandingan jantan dan betina 1:1, berkisar antara 1-2 ekor per meter persegi. Untuk menjamin benih bebas dari parasit sebaiknya direndam dengan disinfektan formalin 200 ppm selama 30 menit. Kemudian benih disebar merata dengan cara melepas ikatan satu persatu. Pemberian pakan. Kegiatan pemberian pakan yang meliputi beberapa jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhan. Cara pemberian pakan, dosis pakan, teknik sampling. Jenis pakan untuk budidaya kepiting adalah pakan alami seperti bentos dan cacing. Untuk pakan buatan dapat diberikan ikan rucah atau pelet. Khususnya untuk pakan ikan rucah, daging kerang, dan hancuran daging siput dilakukan dengan cara memberikan ikan setengah kering dengan kadar air berkisar 30-40%. Jumlah pakan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat dilihat dari sisa pakan yang tidak termakan. Jika pakan dimakan seluruhnya, maka pemberian pakan selanjutnya sebaiknya ditambah. Pengendalian hama dan penyakit. Tindakan pengendalian dapat dilakukan dengan cara pengantian atau pergantian air yang cukup, pengapuran secara rutin dan penyaringan air pasok, dan pemberian feed aditif, vitamin C 2-4 gram per kilogram pakan, bawang putih 15-20 gram per kilo. Pakan secara periodik. Penggunaan obat-obatan kimia pabrik merupakan alternatif paling akhir jika dengan cara pencegahan tidak berhasil. Panen dan pasca panen. Panen kepiting biasanya dilakukan setelah masa pemeliharaan mencapai 4-5 bulan dengan ukuran 3-4 ekor per kilogram. Cara panen kepiting dari kurungan bambu dengan menggunakan seser atau rakang. Pasca panen dengan mengikat kaki dan capit kepiting dengan tali secara individu. Proses hasil panen tempatkan di wadah yang berlubang-lubang dengan hialasi pelepah pisang yang dibasahi air laut guna mempertahankan tingkat kelembaban. Selanjutnya kepiting dapat dipasarkan langsung ke pengumpul dalam keadaan hidup.